Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi MKom, dosen program studi informatika Universitas PGRI Yogyakarta. Selamat datang di channel Fairuz El Said, channel tempat belajar dan berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi analisis dan desain sistem informasi dengan pendekatan terstruktur, yaitu data flow diagram. Langsung saja kita ulas beberapa pokok bahasan yang akan kita jumpai pada sesi kali ini. Yang pertama adalah konsep data flow diagram, yang kedua notasi data flow diagram, yang ketiga tahap-tahap membuat data flow diagram, yang keempat tips membuat data flow diagram. Oke, apa itu diagram alir data? Diagram alir data adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem, biasanya sistem informasi. Tapi di sini juga Anda bisa menggambarkan juga proses bisnis dari suatu institusi atau perusahaan, walaupun itu misalnya tidak berbasis IT, masih manual. DFD juga menyediakan informasi mengenai luaran dan masukan dari setiap entitas pada proses itu sendiri. Yang dimaksud dengan entitas di sini adalah orang-orang atau bagian-bagian yang terlibat misalnya di dalam proses bisnis itu atau di dalam sistem informasi tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat dari Kenneth Kosar. Kemudian kita flashback sedikit tentang sejarah dari data flow diagram. Data flow diagram pertama kali dipopulerkan sekitar tahun 1970 oleh Larry Constantine dan Ed Jordan dalam tes klasik mengenai SADT, Structure Analysis and Design Technique. Jadi DAD ini merupakan salah satu teknik analisis dan desain terstruktur ya. Jadi walaupun misalkan notasi ini sedikit kuno, tapi sampai sekarang masih banyak penggunanya dan biasanya tetap digunakan walaupun bukan dari UML, tapi biasanya ini tetap melengkapi analisis desain bersama dengan tools-tools yang digunakan di dalam UML. Jadi notasi DFD ini mengacu pada teori grafik yang awalnya digunakan dalam penelitian operasional untuk memodelkan alur kerja dalam organisasi. Jadi awalnya memang tidak untuk sistem informasi, biasanya untuk bisnis proses modeling ya. Jadi pemodelan bisnis proses. Kemudian apa sih notasi-notasinya? Nah, notasi ini diperkenalkan tahun 1979 oleh Tom DeMarco sebagai bagian dari analisis terstruktur. Jadi sekali lagi DAD ini sebenarnya bagian dari analisis dan desain terstruktur ya. Nah, ada sangat sederhana, hanya ada 4 notasi yang digunakan. Yang pertama bentuk lingkaran ya, itu menyatakan proses. Kemudian yang bentuk anak panah itu aliran data, bisa data masukan ataupun outputnya berupa informasi. Kemudian ada yang berbentuk persegi panjang, ini disebut dengan entitas eksternal. Ada juga yang menyebutnya sebagai terminal ya, jadi ada yang menyebutnya terminal. Kemudian yang segi 4 tapi tidak ada tutupnya di kiri dan kanan, ini orang menyebutnya data store atau penyimpanan data. Beberapa literatur menyebutnya sebagai warehouse ya. Warehouse ini bisa berupa data store, data penyimpanan, bisa juga CD. Sekali lagi, DFD ini sebenarnya tidak menggambarkan proses fisiknya, dia menggambarkan proses logiknya saja, sehingga tidak dibedakan antara hardware maupun software ya. Bisa saja berupa CD, berupa arsip dan seterusnya. Kemudian kita ulas satu persatu ya dari setiap notasi itu ya, untuk memudahkan kita nanti di dalam proses menggambarkannya menggunakan data flow diagram ini. Yang pertama adalah proses. Proses itu adalah fungsi transformasi ya. Fungsi transformasi itu mengubah data menjadi informasi ya. Jadi proses itu kan sebenarnya perubahan nilai tambah dari sesuatu yang mentah menjadi sesuatu yang lebih dibutuhkan ya. Jadi proses merupakan bagian dari sistem yang mengubah masukan menjadi luaran. Kalau di dalam sistem informasi namanya data ya, sebagai masukannya, keluarannya adalah informasi. Informasi di sini bisa dibagi-bagi lagi jenisnya. Ada yang namanya bentuk laporan, ada yang grafik ya. Kemudian simbol proses digambarkan macam-macam sebenarnya ya. Saya menggunakan model yang bulat aja ya. Ada yang oval, ada yang persegi panjang, tapi di ujungnya itu tidak lancip ya.
lancip tapi bundar ya. Nah, ini sebenarnya ada banyak tipe notasi yang digunakan. Penamaan proses dapat menggunakan satu kata kerja. Ya, kata kerja ya. Karena menyatakan proses berarti sebuah aktivitas atau kegiatan. Kalimat singkat atau frasa yang dapat menjelaskan esensinya secara jelas. Sebaiknya memang ada kata kerjanya diikuti dengan objek ya. Misalnya mengelola sirkulasi, mengelola peminjaman buku misalnya. Ya, seperti itu. Jadi kemudian ada penomorannya untuk yang level 0, nanti ada levelnya juga sebenarnya ya, nanti kita bahas ya. Ada untuk level pertama atau konteks diagram tidak diberi nomor, kemudian level selanjutnya itu diberi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian level berikutnya 1, 1, 1, 2, kalau di bawahnya 2, 2, 1 dan 2, 2 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah aliran data. Aliran data ini menggambarkan penyaluran informasi dari satu bagian sistem ke bagian lainnya. Simbol dari aliran adalah panah, anak panah ya. Aliran harus memberikan nama yang menentukan informasi. Kalau bukan sistem informasi berarti material, apa yang sedang berpindah ya. Jadi di sini harus diberi caption, misalnya data buku, data anggota. Kalau dia berupa informasi mungkin laporan denda per bulan, ya, grafik jumlah penambahan anggota perpustakaan setiap tahunnya. Misalnya ini harus jelas, setiap panah harus ada captionnya. Karena itulah yang menunjukkan data atau informasi yang mengalir. Simbol panah bisa sebenarnya bolak-balik juga boleh ya, kalau memang ada ketergantungan logis antara entitas dengan prosesnya. Aliran menghubungkan proses basis data atau data store di sini ya dan entitas luar. Selanjutnya, aliran dapat berupa apa saja. Yang pertama adalah formulir atau dokumen-dokumen yang digunakan perusahaan-perusahaan atau instansi. Misalnya kalau di perpustakaan ya, contoh yang gampang untuk kasus kita kali ini, saya lebih banyak fokus kepada perpustakaan supaya Anda mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana membuat DAD di sebuah perpustakaan. Nah, formulir misalnya ini contohnya untuk pendaftar anggota baru ya. Bisa saja sih, kalau yang lama mungkin manual ya, mengisi kertas itu ya. Jadi bisa juga berupa kertas, bisa juga isian secara online misalkan. Aliran dapat bisa laporan tercetak yang dihasilkan oleh sistem ya. Kemudian output layar di komputer, jadi bisa tampilan hard copy, bisa juga soft copy. Laporan itu juga macam-macam, ada yang tabulasi ataupun yang berupa grafik. Masukan untuk komputer ya, Anda atau administrator atau data entry itu mengetikkan lewat keyboard data-data yang dimasukkan, atau komunikasi ucapan, karena sekarang ya interaksi itu tidak hanya lewat pengetikan, bahkan juga bisa merekam suara ya. Adanya teknologi agent ya, itu juga memungkinkan bahwa data-data customer yang melakukan komplain itu kemudian disimpan di dalam suatu database. Bisa juga surat atau memo, data yang dibaca atau direkam di file, suatu isian yang dicatat pada buku agenda, transmisi data dari suatu komputer ke komputer lain. Untuk sistem informasi, segala bentuk data yang diketikkan atau diperoleh yang kemudian disimpan dalam basis data, itulah yang disebut sebagai aliran data. Sedangkan keluarannya adalah segala tampilan yang bisa dinikmati dari sistem informasi itu. Oke, kemudian data store. Data store ini digunakan untuk menyimpan data. Ini banyak yang menyebutnya warehouse ya, karena bisa saja database, bisa saja dalam tabel. Untuk kasus kita kali ini di perpustakaan, saya mengistilahkannya dengan tabel ya. Jadi misalnya tabel anggota, tabel buku, tabel sirkulasi ya. Nama tersebut diturunkan dari masukan dan luaran dari data store tersebut, tergantung data yang masuk ke dalam situ ya. Jadi nanti penamaannya sebaiknya disesuaikan dengan masukannya. Oleh karena itu sebenarnya data store ini juga tidak fisik ya, sekali lagi bisa saja tabel, folder, dokumen ya. Jadi di sini tidak tergantung fisiknya. Yang penting secara logik itu nama datanya apa gitu ya. Kemudian entitas eksternal adalah
pihak yang berkomunikasi dengan sistem dan berada di luar sistem. Boleh dikatakan ini pengguna sistem. Ya, dia yang mengakses datanya atau informasi di sistem itu. Jadi yang dimaksud dengan entitas eksternal orang-orang yang terhubung, yang memanfaatkan, yang menginputkan data, yang menikmati informasi yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, misalnya organisasi bisa bank ya, misalkan kalau sistem informasi ini dia akses oleh pihak luar ya, perusahaan yang lain misalkan. Kelompok orang bisa saja anggota, staf atau otoritas misalnya kantor pajak. Kalau sistem informasi itu kemudian ada hubungannya dengan pembayaran pajak, dengan dinas pajak, dengan pemerintah, tentu saja juga bisa merupakan satu entitas tersendiri. Kemudian departemen ya, bagian administrasi misalnya, entitas juga dapat berupa sistem lain yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dimodelkan. Jadi bisa saja ada sistem informasi itu menjadi entitas dari sistem informasi yang kita sedang kembangkan ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh penggunanya. Ini kasusnya misalnya ada pengunjung, anggota. Ini kalau contohnya di perpustakaan, ini orang-orang yang terlibat di dalam sistem informasi perpustakaan ya. Misalnya ada pengunjung yang harus mencatatkan atau data tamu ya, ketika dia berkunjung dia harus memasukkan informasinya jam berapa dia berkunjung, kemudian hari apa dia berkunjung, kemudian keperluannya apa. Kemudian anggota misalnya di situ bisa meminjam ya. Bagian administrasi apalagi mengentri data-data buku, kepala perpustakaan menerima berbagai laporan, bagian sirkulasi mencatat berbagai proses sirkulasi baik itu peminjaman maupun pengembalian. Jadi tuliskan semua orang-orang yang nanti mengakses dari sistem informasi itu kalau itu sebuah sistem informasi. Kemudian syarat membuat DFD ya. Satu, pemberian nama untuk tiap komponen DFD harus teliti ya, setiap komponen untuk setiap aliran data, setiap proses, setiap entitas luar, setiap data store itu harus diberi caption. Ya, kemudian pemberian nomor pada komponen proses. Jadi setiap proses kecuali yang di awal ya, konteks diagram tidak perlu dinomor, tapi ada juga yang memberi nomor dengan angka 0 ya, jadi boleh diberi nomor kalau khusus yang konteks diagram, tapi kalau yang lain tidak harus diberi nomor ya. Maaf, kalau konteks diagram boleh tidak diberi nomor untuk level 0, jadi ada levelnya, konteks diagram level 0, level 1. Nah, level 0 dan level 1 ini wajib diberi nomor untuk setiap prosesnya. Yang ketiga, penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat. Anda boleh mengotak-atik gimana supaya itu lebih mudah dipahami. Ini tujuannya sebenarnya kalau untuk sistem informasi ini diberikan kepada pemesan ya, owner sistem ini yang akan menggunakan, supaya dia mempunyai gambaran tentang aliran data dan proses-proses dari sistem ini. Dia mempunyai gambaran batasan sistemnya gitu. Kemudian yang keempat, menghindari penggambaran DFD yang rumit, buat segampang mungkin untuk bisa dibaca. Gambarkan proses-proses utamanya saja. Untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, mungkin ada proses itu tidak terlalu penting, misalnya login, pengelolaan data user, mungkin tidak perlu juga ditampilkan ya. Kemudian yang kelima, pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logik. Dari level 0, level 1, atau dari konteks diagram level 1, level 2, aliran data itu harus konsisten penamaannya. Entitas-entitasnya harus jelas juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah tips membuat DFD ini. Ada kekeliruan nomor ya. Ya, nomor 1, nama proses yang umumnya untuk proses yang masih didekomposisi. Jadi kita bisa mendekomposisi sebuah proses ya. Jadi kalau memang bisa didekomposisi, itu sebaiknya didekomposisi supaya semakin detail. Pada proses yang sudah tidak didekomposisi, nama proses dan nama data harus sudah spesifik ya. Jadi sudah spesifik, kira-kira sudah sangat jelas. Aliran ke data store harus melalui proses, tidak boleh langsung dari external entity. Nanti kita akan bahas kesalahan-kesalahan penggunaan atau pembuatan DFD. Aliran data atau proses report harus ada aliran keluar, akan ada aliran masuk jika perlu parameter untuk mengaktifkan report. Aliran data yang tidak ada data store-nya harus diteliti apakah memang tidak mencerminkan persistensi entity.
Ya biasanya sih ada, apa mungkin ada data yang masuk begitu saja kemudian tidak disimpan. Ini perlu dicek sekali ya. Ya, karena ada hubungannya dengan apakah dia hanya variabel saja ya. Ini harus dibedakan. Memang bisa saja ya hanya variabel kemudian tidak disimpan untuk mungkin membantu proses tertentu. Tapi harus diyakinkan bahwa memang data itu tidak dibutuhkan untuk disimpan di dalam database. Karena database ini nanti digunakan untuk proses penyampaian informasi ya. Jadi kenapa kita menyimpan data, karena ke depan akan diproses atau akan di loading menjadi sebuah informasi. Berikut ini kita bahas kesalahan-kesalahan dalam membuat DFD. Yang pertama adalah proses mempunyai input tapi tidak menghasilkan output ya. Jadi kalau ada sebuah proses kok nggak ada keluarnya gitu ya, nah ini salah ya. Jadi inputan aja ya, jadi sebuah proses hanya menerima inputan tidak ada keluarannya, itu berarti gambarnya salah. Itu diistilahkan dengan black hole ya, lubang hitam. Itu kalau di luar angkasa sana ya, ada namanya black hole, di mana ketika planet-planet atau benda-benda langit itu masuk ke situ, itu akan hilang ya, tidak tahu kemana gitu ya. Ini nah, Anda itu diistilahkan black hole jika ada inputan data seperti ini ya, kemudian tidak ada proses yang output sama sekali yang keluar dari proses ini, berarti gambar DFD-nya diyakinkan pasti salah. Kemudian yang kedua adalah proses menghasilkan output tapi tidak pernah menerima input. Ini seperti orang kenyang tapi nggak pernah makan ya. Ini namanya miracle, ajaib gitu ya. Jadi yang seperti ini tidak diperbolehkan. Misalnya ada proses membuat laporan tapi nggak ada supply datanya. Bagaimana mungkin sebuah laporan bisa dihasilkan tanpa ada data yang dipakai untuk diolah menjadi sebuah laporan atau informasi? Jadi nggak mungkin. Jadi harus ada masukannya. Biasanya itu dari sebuah data store. Kemudian yang ketiga, input yang masuk tidak sesuai dengan kebutuhan proses atau informasi yang dihasilkan. Ini prosesnya sirkulasi, kok memasukkan data anggota, keluarnya data peminjaman ya. Ini aneh ya. Ya. Jadi keluarannya adalah data peminjaman ya, tapi yang input adalah data anggota. Ini suatu kekeliruannya. Kemudian yang berikutnya, data store tidak memiliki keluaran. Jadi mungkin inputnya udah benar ya, data anggota masuk ke tabel anggota tapi tidak pernah digunakan. Ini aneh ya. Jadi ketika sebuah data itu disimpan, itu harus diyakinkan nanti ke depan itu akan menjadi digunakan untuk sarana penyampaian informasi atau membantu di dalam proses. Kemudian yang kelima, data store tidak memiliki masukan ya, tidak pernah ada tanda panah masuk ke sini ya, hanya keluar saja. Ini dari mana data itu ya? Nah, di sini juga berarti gambarnya keliru ya. Yang keenam adalah hubungan langsung antar entitas luar. Jadi tidak melalui sistem. Jadi hubungan sendiri ya, bagian sirkulasi melaporkan langsung ke kepala perpustakaan, tidak melalui sistem. Jadi tidak diperkenankan kayaknya sebenarnya bisa mengakses ke melalui sistem. Walaupun misalnya penyerahannya itu secara manual ya, bagian sirkulasi menyetak dulu kemudian diserahkan kepala perpustakaan. Di sini tidak digambarkan proses fisiknya ya, ini logiknya saja. Sama dengan formulir ya, formulir itu walaupun itu ditulis ya, kemudian diinputkan oleh admin, itu dianggap tetap sumber datanya ya, tetap oleh yang menginputkan itu adalah data anggotanya. Di sini tidak diperlihatkan siapa yang menginputkan. Tapi ada juga yang mengatakan yang penting siapa yang menginputkan ke sistem itulah yang menggunakan gitu ya. Tapi sebenarnya fokus dari DFD ini logiknya siapa, dari mana data itu bersumber sebenarnya. Kemudian yang ketujuh, masukkan langsung dari entitas luar ke data store. Ini tidak melalui sebuah proses dari bagian sirkulasi. Oh, ini gambarnya salah ya. Jadi ini harusnya data store ya, keliru gambar ya. Oke, harusnya misalnya nih bagian sirkulasi memasukkan data peminjaman ke data store peminjaman, itu keliru ya. Jadi kemudian yang berikutnya yang ke-8, keluaran langsung dari data store ke entitas ya, dari sebuah tabel langsung menjadi laporan, tidak melalui sebuah proses pembuatan laporan. Ini langsung ke kepala perpustakaan misalnya, ini juga keliru. Misalnya laporan peminjaman harian dari sebuah tabel langsung tanpa proses langsung keluar jadi laporan kepada kepala perpustakaan misalnya, ini juga
keliru ya. Kemudian yang ke-9, hubungan langsung antar data store, data anggota masuk ke data sirkulasi secara langsung, ini juga nggak boleh. Nah, yang ke-10 dan yang terakhir ini adalah misalnya masukan dan keluaran tidak bersesuaian, data anggota kok dimasukin data sirkulasi, atau data anggota menghasilkan data sirkulasi ini dipakai untuk proses sirkulasi, ini juga sesuatu yang keliru. Nah, selanjutnya kita belajar tahap-tahap membuat DFD. Nanti ini teorinya dulu ya, untuk sesi berikutnya. Tunggu tayangan kita berikutnya ya, bagaimana membuat DFD menggunakan Visio, ini akan ada tayangan tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan teorinya saja supaya Anda lebih mantap ketika praktek ya, tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi ada 3 level. Yang pertama disebut sebagai konteks diagram ya. Untuk sistemnya boleh dikasih angka 0 ya. Kemudian ada level berikutnya nih 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya proses 3 ini punya sub, nanti pecah lagi ya. Jadi ada konteks diagram menggambarkan hubungan sistem dengan entitas luar yang, jadi prosesnya itu belum kelihatan di sini. Yang terlihat adalah datanya dan aliran data entitasnya, pengguna sistemnya yang memanfaatkan sistem dengan aliran data dan informasi yang terjadi di sistem itu. Kemudian DFD level 0 ini menggambarkan proses utama. Udah ada banyak lingkaran ya. Kalau yang pertama tadi cuma 1 lingkaran, itu menggambarkan sistem. Kalau di sini sudah beberapa proses ya. Jadi satu sistem ini dipecah, didekomposisi menjadi beberapa proses-proses utama. Nah, kalau masih ada penjelasan yang perlu penjelasan, misalnya proses 3 ini sebenarnya itu prosesnya banyak ya, itu masih bisa dipecah gitu ya. Oke, kemudian kita bahas satu persatu tahapannya. Yang pertama adalah untuk membuat konteks diagram. Yang pertama adalah 1, buat lingkaran 1 ya. Boleh dikasih angka 0 ya. Tadi kalau wajib penomoran ya berarti nomornya 0 di sini. Ya, tentukan nama sistemnya. Misalnya sistem informasi perpustakaan. Ini kalau perlu ditulis agak besar gitu ya. Ya. Kemudian tentukan eksternal entitasnya, entitas eksternalnya, eksternal entity-nya ya. Misalnya yang terlibat anggota, bagian sirkulasi, bagian administrasi, kepala perpustakaan. Ini ada yang mengatakan bahwa sebaiknya kalau yang di kiri ini yang aktif ya, lebih banyak ya. Ini anggota dan bagian sirkulasi ini bagian yang paling sering menggunakan sistem itu ditarik di sebelah kiri. Kemudian yang tidak terlalu banyak menggunakan itu bisa ditaruh sebelah kanan gitu ya. Jadi ini aturan aja, tapi sebenarnya tidak ada aturan yang jelas. Anda agak putar-putar itu sebenarnya tidak salah ya, cuma sebaiknya saja. Seperti orang Indonesia kan kalau membacakan dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi supaya ketika menjelaskan ini, oh bagi anggota, kemudian bagian administrasi, bagian sirkulasi, dan terakhir adalah kepala perpustakaan. Kemudian langkah kedua dari konteks diagram, tentukan data masukan dan informasi keluaran. Jadi sekali lagi lingkarannya masih 1. Kemudian Anda tentukan masukan. Masukan itu adalah panah dari entitas menuju sistem. Berarti kalau yang ini ada formulir anggota ya. Walaupun prakteknya yang memasukkan datanya ke komputer itu adalah administrator karena dia mengisi formulir, maka sumber datanya ya. Jadi di sini yang diperhatikan adalah sumber datanya. Kemudian kartu anggota ya, kemudian yang nyetak mungkin admin ya, tetapi kan kartu anggota itu buat siapa ya, distribusinya kepada siapa, ini kartu anggota. Kemudian kalau panah yang masuk sekali lagi itu adalah input, kalau yang keluar berarti output. Berarti inputnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Kalau keluarannya ada 3 juga, 1, 2, 3. Keluarannya ada kartu anggota, laporan denda harian, laporan peminjaman harian. Jadi konteks diagram ini menggambarkan batasan-batasan sistem, siapa yang menggunakan, data apa yang diinputkan, distribusi informasinya kemana saja. Kemudian yang berikutnya adalah diagram level 0 ya. Ini caranya gimana? Gampang, tentukan proses utamanya. Kalau di perpustakaan misalnya registrasi anggota baru, penambahan buku baru, sirkulasi, dan pelaporan. Ini kira-kira lah begitu ya. Kalau yang lebih kompleks tentu saja tidak hanya 4 ya, akan lebih banyak. Nanti kalau saya gambarkan terlalu banyak proses utama, nanti perkuliahan kita nggak selesai ya. Nah, ini kita gambarkan 1, 2, 3, 4 saja sebagai contoh. Kemudian tadi sebelumnya ini kotak-kotak yang tadi ya, jangan lupa dipasang juga ya, untuk berikutnya dipasang ya. Kemudian input tadi didistribusikan ya, tadi ini
ada formulir anggota ya, tadi ini harus konsisten aliran datanya. Jadi kalau tadi ada sekian inputan data, sekian di sini sekian informasi, itu harus konsisten. Anda tinggal mendistribusikan ke proses mana. Oh, kartu anggota itu kan keluaran, itu dikeluarkan dari proses mana. Oh, kartu anggota itu berasal dari proses registrasi anggota baru. Bagian administrasi tadi menginputkan data buku baru, itu di mana masuknya prosesnya. Oh, di penambahan buku baru. Jadi silahkan Anda menamai dan harus memfasilitasi semua inputan dan masukan. Jangan ada yang tersisa ya. Jadi harus konsisten penamaannya, baik entitasnya maupun data yang mengalir itu harus sama persis yang ada di konteks diagram ya. Kemudian langkah ketiga adalah tentukan data store atau aliran datanya. Nah, yang pertama ini tentu saja yang masuk-masuk ini perlu diperhatikan. Misalnya, oke, kita stop dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah langkah pertama dari diagram level 1. Jadi di sini sebenarnya Anda bisa menentukan proses-proses mana yang masih perlu dipecah ya. Contoh yang kasus yang tadi, di sini ada sirkulasi ya. Biasanya sirkulasi itu kan ada dua proses di dalamnya, itu peminjaman dan pengembalian yang mungkin perlu penjelasan. Jadi di sini sebenarnya butuh tidaknya suatu proses dipecah menjadi, dikomposisi menjadi beberapa proses, itu apakah ada beberapa proses di dalamnya membutuhkan penjelasan. Nah, di sini sekali lagi di sini ada dua proses ya di sirkulasi, sehingga mungkin kita pecah menjadi proses 31 menjadi 32, ada peminjaman, ada pengembalian. Nah, kalau Anda mau bagi 3 juga boleh, peminjaman, pengembalian dan denda gitu ya, misalkan. Jadi bisa didekomposisi lagi. Nah, di sini saya memecahnya menjadi dua ya. Untuk sekali lagi captionnya jangan berubah dari level sebelumnya, wajib sama, wajib ain ya. Jadi tidak boleh terjadi perubahan caption di setiap level dari sejak awal sampai berikutnya ya. Nah, distribusikan masukan data dan keluaran informasi pada proses tersebut. Perhatikan ya, tadi di sini cuma ada dua ya di level 0 ya, ada dua, berarti di sini juga hanya ada dua yang akan masuk. Nah, ini didistribusikan di subproses tadi ya. Nah, bisa saja akan banyak diagram level 1, misalnya gambar diagram level 1 untuk proses 3. Ini berarti kan untuk proses 3. Kalau ada yang pecah lagi ya silakan ya, itu bisa dipecah lagi ya menjadi beberapa gambar. Untuk diagram level 1 ini berarti bisa banyak gambarnya. Kemudian gambarkan aliran data pada data store yang terkait dengan proses tersebut. Anda bisa memperhatikan level satunya ya, level 0-nya ya, apa saja yang masuk ke dalam situ. Coba perhatikan ini ya. Di sini bisa dilihat bahwa ini ada data anggota masuk dan data buku ini juga harus tergambarkan di sini ya. Termasuk data peminjaman dan pengembalian. Oke, demikian penyampaian saya. Tunggu nanti kita akan membahas bagaimana praktikumnya menggunakan Microsoft Visio. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mohon untuk bisa like kalau Anda memang suka, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi. Demikian dari saya, dari Virus Elscait Channel, tempat belajar dan berbagi. Demikian, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.